Iya, Pak. Oke, silakan untuk kelompok ini. Ini berarti kunjungan di mana nih? Ini di mana? Ini siapa yang udah masuk nih? Ini kalau nggak Donat salah di pasar 5, Pak. Tembong. Pasar. Oh, Tembung ya. Pasar 5, Pak. Nama donatnya ini apa? Donita itu ya apa? Donita. Donita Iya, Pak. Food. Iya. Nah, Donita, Pak. Oke, satu aja fotonya nih. Ada 2 sih, Pak, tapi ya gini juga fotonya, Pak. Enggak ada di tempat proses pembuatannya gitu, Pak. Proses nggak perlu memang. Cuma satu aja ini ya, foto kegiatannya. Videonya ada? Videonya ada kan? Videonya Iya, ada. Pak. Ini direkam doang, Pak. Sorry, Foto. kurang jelas. Kami direkam, Pak. Maksudnya direkam Rekam suara. suara doang, Pak. Oh, Rekam suara. videonya enggak ya? Cuma nanti kurang gambar dia. Kan salah satu bukti bukti fisiknya nanti kita upload videonya kan. Jadi harus ada foto. Selain foto ada maksudnya motion picture ya, gambar yang bergerak lah gitu ya. Jadi kalau gambarnya cuma satu nanti pas rekamannya ya mukanya ini aja ya kan, suaranya ganti. Nanti bisa ditambah fotonya ya. Iya, Pak. Oke, cukup. Oke, Pak. Ada kelompok yang lain? Afdoli Ilman, kelompok kamu gimana? Iya, Pak. Kelompokmu mana, Afdoli? Baik, ini berarti kunjungan ke kelompok berikutnya ya. Kemana ini, Afdoli? Kelompok 5, Pak. Iya, kelompok 5. Kunjungan ke mana ini? Boleh di pasar berapa ya, lupa, Pak. Pasar 9 kayaknya, Pak. Oh iya, pasar 9. Nama donatnya apa? Nama usahanya? Bunga Kanza Cakes, Pak. Sudah berapa lama dia eh, berusaha? Sudah berapa lama? Dari 2018, Pak. 2018. Oke, udah cukup lama ya. Oke, geser sedikit fotonya. Geser sedikit. Ini yang share screen siapa nih? Udah, Pak. Oh ya, udah. Geser sedikit. Foto Cuman berikut. gini-gini aja, Pak. Tapi ada videonya ini ya, ada Ada, Pak. videonya. Oke. Berapa, Pak? Oke, cukup. Nanti Pak. videonya ini di-compile ya, ya kalian lebih ngerti lah ngompile video kan. Anak-anak generasi kalian kan yang kayak gini-gini ahlinya kan. Nanti di-compile videonya, dibuat semenarik mungkin. Yang penting ada introduction, kemudian profile usahanya di depan, foto di depan, kemudian video singkat-singkat aja, ya kan, terkait apa yang kalian tanyakan. Kemudian closing, mungkin minimal 55 menit lah ya videonya. 5 menit udah cukup representatif lah. Oke, udah cukup. Baik, Pak. Saya kira gitu ya, udah paham ya. Nanti kemarin ada yang nanya tuh videonya isinya apa, Pak? Yang pertama saya jawab uploadnya di YouTube kalian, akun kalian.
Kemudian nanti yang dikumpulkan itu adalah linknya saja. Tapi pastikan akun tersebut hidup setidaknya itu 10 tahun lah ya. Dipastikan 1-10 tahun ke depan akun itu hidup. Karena pembuktian kegiatan itu sampai 10 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, apa saja isinya, ya kan? Isi videonya. Yang pertama itu isi videonya, yang pertama pembukaan, ya biasalah ya. Opening. Kemudian setelah opening nanti tampilkan nama tempat usaha dan lokasi daerah yang kalian ini ya, kalian kunjungi, ya kan? Kemudian setelah itu segmen berikutnya adalah hasil wawancara kalian. Itu masukkan saja semua. Kemudian yang terakhir penutup. Oke, begitu ya. Saya kira cukup. 5 menit dah cukup lah itu ya. Lebih boleh, mau 2 jam pun boleh lah. Nggak masalah. Yang penting kalau bisa 5 menitnya terpenuhi. Paham ya? Kemarin yang nanya siapa ini? Ada yang nanya kemarin ini. Ya, Huda yang nanya ya kemarin ya? Ya, saya Pak. Oke. Ya Pak. Ya Pak, ini Yudi katanya mau masuk belum di ACC Pak. Udah. Sudah ya? Oke, Udah, oke. Jaringan itu paling. Karena pakai Zoom. Soalnya saya mau rekam ini ke hasil kegiatannya kan, presentasinya mau saya rekam. Kalau nggak kita pakai Google Classroom aja yang ringan. Kalau Zoom ini memang agak berat ya. Kemudian kelompok lain ada? Kelompok lain? Silakan sebelum kita bahas isi laporan ini. Silakan kelompok lain. Kelompok siapa nih ya? Widya Saputri misalkan. Widya Saputri. Satu kelompok 5 tadi, Pak. Oh, sudah satu kelompok. Jangan-jangan Beni Sitaker itu kelompok 5 ya? Iya, Pak. Jaini kelompok berapa nih? Ini. Ini ada Jani. Jurmiani atau Juni, Pak? Ini namanya Jani di sini. DJ Ani. DJ Ani. Oh, DJ Ani ini kelompok berapa ini? Kelompok 4, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke. Lokasinya di mana ini? Di Jalan Karya... Sebentar, Pak. Ada di Karya Jaya. Cilincing. Oh, Karya Cilincing itu mana ya? Marelan ya. Oke, adalah gambar yang lain, foto yang lainnya? Ada sih, Pak. Cuman sama kayak gini. Videonya ada tapi ya? Ada, Pak. Oke, cukup. Oke, Pak. Oke, yang lain ada kelompok 1. Siapa kelompok 1? Kelompok 1. Ada kelompok 1. Oke, ini bukti foto kegiatan di apa ya? Di kelompok 6 ya. Iya, Pak. Di mana tempatnya? Di Glogor, Pak. Glogor, oke. Fotonya cuma ini? Iya, Pak. Nah, 1 aja, Umi. Biasa Ada kalian. 2 sih. Biasa Tapi kayak gini juga orangnya buru-buru, Pak. Kalian suka selfie ya kan biasanya kan? Fotonya cuma satu. Orangnya malu-malu juga, Pak. Ini orangnya yang punya ini. Masih muda berarti ya? Masih berapa tahun dia beroperasional nih? Dari 2020, Pak. Oh, baru Cuman dia ya? udah cabangnya gitu, Pak. Oh, udah ada cabangnya malah? Udah. Satu lagi di Mencirim.
cabang. Ini menarik ini. Cabangnya ini bagaimana statusnya? Maksudnya kepemilikan itu dia semua modalnya atau apa namanya? Cabang itu hanya pakai nama dia aja atau bagaimana? Ya, kepemilikan dia gitu, Pak. Oh, kepemilikan dia ya. Alat produksinya bagus ya, Bagus. Lengkap gitu, Pak. tapi nggak kalian foto ya. Enggak. Videonya ada ini? Ada, Pak. Oh, ada ya. Oke, baik. Cukup. Nanti itu ini ya. Oke, nanti pas di laporan kita jelaskan ya. Cukup. Umi cukup. Oke, Pak. Oke, kelompok 7. Pak, untuk kelompok 2 udah ada, Pak. Oh, udah ada. Ya, silakan. Udah, Pak. Coba kelompok 2 ada fotonya. Oke, ini kelompok 2 ya. Iya, Pak. Oke, ini bahkan sudah jadi videonya sepertinya ya. Oke, bentuknya begini ya. Coba dimulai tadi. Oke, digerakkan. Ya, ke belakang lagi, ke belakang. Ya, terus. Ya, beginilah ya kurang lebih ya. Oke, ini udah oke ya. Sip. Bentuknya kayak gini lah kurang lebih videonya. Nanti tinggal diupload aja di YouTube kalian. Nanti linknya saja yang di-share. Oke, Baik, cukup. Pak. Cukup ini udah oke nih. Ada lagi kelompok berapa yang belum ya? Kelompok 7. Nggak ada ya kelompok 7 ya. Aulia Jara, ini kelompok berapa? Nggak tahu Pak, ini tadi si Almi suruh share screen kan. Almi itu siapa? Almi Rahmadani Pak. Tuh, Almi mana? Orangnya nggak ada? Nggak tahu. Kelompok 1 nih, Pak. Oh, kelompok 1 nih ya. Oke. Oke lah. Yang penting ada ya. Nanti dibuatkan videonya lah. Cakap-cakap tahap apa gitu ya. Oke, silakan ditutup. Baik, kita akan masuk ke ini ya, pelaporannya. Ini kemarin ada yang nge-share laporan. Nah, nanti ini yang akan kita jadikan contoh perbaikannya ya. Ini kan judulnya. Nah, judulnya jangan begini ya. Kita ganti begini. Oke, kita ganti begini ya. Covernya begini. Sorry. Oke, jadi begini ya. Ya ini bisa dilihat ya dengan jelas. Fokus ke laporannya. Tulisan di atasnya itu adalah laporan kegiatan, service learning, dan pengabdian masyarakat ya. Judul atasnya. Kemudian judul bawahnya, implementasi manajemen risiko pada usaha apa ini? Misalkan ini Donita ya. Berarti di sini diganti Donat UD. Ini Donita ini UD atau apa dia? Status usahanya? UD, Pak, UD. UD ya, UD Donita di Tembung. Kayak gini ya. Kemudian oleh yang pertama itu dosen, kemudian berikutnya nama kalian. Ya. Setelah itu di bawahnya begini saja. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Winsu. Oh, ini medannya kurang ini ya. Winsu Medan. Ya. 2021 tahun laporan saja. Oke. Begini ya. Ini contoh cover. Ya, contoh covernya begini. Jelas ya,
teman-teman ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, nanti Jelas, Pak. pertemuan kita ini akan saya rekam, nanti diupload untuk jadi misalkan kalian ada yang mau diperhatikan ya. Oke, kemudian kita masuk ke detail abstrak ya, abstrak. Sebentar kita cek di ketentuan kita itu, setelah judul itu kan abstrak ya. Oke, ini ya. Judul laporan tadi, oke, sudah clear. Abstraksi. Abstraksi itu isinya apa? Ya. Abstrak itu isinya apa? Sekarang kita cek yang laporan yang sudah di-share ya. Kegiatan ini bertujuan bahasa Indonesia aja ya, tidak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Abstraksinya pakai bahasa Indonesia aja, tidak usah di bahasa Inggris kan. Oke, yang pertama itu kalau abstrak itu ya, isi abstrak itu yang pertama adalah apa maksud laporannya. Ya, itu harus dijawab. Berarti laporan ini berisi bahasanya gini nanti tuh ya. Laporan ini berisi kegiatan service learning dan pengabdian masyarakat yang dilakukan kepada UD Donita yang bertujuan untuk mengimplementasikan manajemen risiko di dalam usahanya. Itu ya. Ini poin 1. Setelah itu apa isi temuannya? Jadi apa isi temuannya? Jadi setelah tadi kalimat yang pertama tadi udah selesai, kalimat berikutnya begini. Kalian buat begini. Berdasarkan hasil pengamatan, yang bersangkutan belum mengimplementasikan manajemen risiko, tetapi sudah memahami bagaimana konteks risiko, begitu ya contohnya ya. Kemudian kamu temukan lagi, nah misalkan ini ya, nah ini temuan ini. Dona Donita memiliki banyak reseller di dalam kota hingga luar negeri. Hal ini membuat Dona Donita itu membutuhkan suatu manajemen risiko yang komprehensif. Itu ya, itu temuan. Temuan ini bisa 1 atau 2 kalimat. Nah, yang berikutnya yang ketiga, apa yang kalian hasilkan? Nah, kalau tadi temuan, kalau yang ini hasilnya. Nah, misalkan begini, dari Dona Donita ini nanti kita cek ya. Kita cek di belakang ini. Nah, ini temuannya ya. A2, E2, F1, F3, G1, G2 ini adalah risiko yang harus dimitigasi. Jadi buat aja nanti temuannya itu, hasilnya itu biasanya ada di ini ya, ada di kesimpulan. Nah dia ya. Oh ini ini malah nggak dieksplor dia ini. Jawabannya nggak dieksplor. Sebentar kita lihat. G1, G2. A2 berarti apa nih? Fluktuasi harga bahan baku. Nah, berarti nanti gini, temuannya berarti begini, harga bahan baku itu merupakan salah satu risiko yang kritis di dalam Dona Donita, sehingga akan dimitigasi dengan melakukan teknik perencanaan manajemen pengadaan bahan baku yang baik. Misalkan gitu. Itu adalah hasil ya. Itu hasilnya. Berarti tadi di abstrak hasilnya apa? Hasilnya tadi misalkan itu ya, bahan baku merupakan
risiko kritis. Ya, itu hasilnya, hasil dari service learning kita. Kemudian apa yang direkomendasikan? Nah, yang direkomendasikan adalah misalkan manajemen persediaan, ya kan, untuk mengelola bahan baku agar risiko fluktuatifnya terkendali. Oke. Jadi isi abstrak itu ya teman-teman ya. At least itu memiliki 4 kriteria ini. Yang terbaik itu jika ada kriteria kelima, yaitu apa penelitian berikutnya yang disarankan. Cuma kalian sampai ke 4 saja itu udah oke. Di level ini sampai 4 saja udah oke. Tetapi kalau mau bagus, ada nomor 5 ini. Setiap abstrak kalian kalau menulis karya ilmiah, abstrak itu isinya ini. Karena abstrak itu, jadi kita kalau mau buat laporan ya, kita nggak perlu baca semua jurnal itu, nggak perlu. Kita baca aja abstraknya dulu. Tetapi ketika abstraknya tidak merefleksikan isinya, barulah kita baca laporannya. Tapi kita bisa tahu bahwa kualitas laporan itu kurang bagus ketika abstraknya nggak oke. Paham ya? Teman-teman paham ya? Oke ya? Oke, itu abstrak. Kemudian daftar isi. Oke, daftar isi udah oke lah ya. Masa daftar isi pun salah ya kan? Latar belakang yang kalian bahas itu adalah manajemen risikonya ya. Ingat ya. Pokok masalah adalah manajemen risiko. Jadi tak usah lari kemana-mana. Misalkan ini kalau ini belum ada masalahnya ini malah yang Donita ini ya. Pokok masalahnya itu manajemen risiko. Bagaimana implementasi manajemen risiko di tempat. Ya, bagaimana dia? Itu yang dieksplor. Bolehlah kalian kasih tahu gini ya, perkembangan teknologi bla bla bla, bolehlah donat tentang itu segini, boleh. Tapi setelah itu di 2 paragraf terakhir ini harus dapat nih. Apakah sudah terimplementasi manajemen risiko? Ya, apakah sudah terimplementasi manajemen risikonya? Apakah sudah terlaksana dengan baik? Bagaimana? Nah, itu yang penting ya, latar belakang masalah itu. Rumusan masalahnya, nah ini keliru ya, rumusan masalahnya keliru. Yang pertama itu adalah apa risiko yang memapari, apa risiko yang ada, gitu aja lah ya, apa risikonya. Bagaimana matriks, risikonya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi atas risiko yang berbahaya. Nah, ini tidak usah ya, yang ini. Ini nggak ada hubungannya sama manajemen risiko ini. Ya, kita fokus ke manajemen risikonya. Dan semua yang dijawab di pembahasan itu harus ditanyakan di rumusan masalah. Contoh misalkan ini ya, bagaimana strategi penjualan donat? Bisa dijawabkan di sini strategi penjualannya? Nggak bisa kan? Target konsumennya oke. Harganya oke. Cara pemasarannya bagaimana? Ya kan? Ini malah jadi makalah pemasaran ini. Bukan makalah manajemen risiko nanti. Ya.
Ini ya, keliru ya. Oke, ganti. Kemudian tujuan masalah. Nah, kalau ada rumusan masalah, maka tujuannya ini adalah menyelesaikan masalah. Jadi, ya, nah ini lucunya begini. Di sini tujuan masalahnya udah oke nih. Mengidentifikasi risiko, sumber risiko yang mungkin. Nah, ini kan. Ini sebenarnya masalah. Ini harus di sini. Ini malah betul. Ini udah betul ini. Udah oke. Manfaat kegiatan. Nah, oke, ini bisa kalian karang lah ya. Untuk tempat service learning, untuk tempatnya ini, kalian intinya gini ya, kalian memberikan informasi risiko yang perlu dikelola oleh pemilik. Ini ya. Ini manfaat yang perlu disampaikan ke mereka. Sedangkan untuk kelompok kalian, ini gak usah ini ya, untuk kelompok kalian itu tujuannya adalah mendapatkan mampu mengetahui sumber risiko dari operasional secara langsung misalkan ya, dan menghitung risiko tersebut misalkan. Nah, bebas lah, nanti kalian tambahkan. Yang pasti tujuannya adalah kalian itu mendapatkan ilmu dari service learning ini. Oke. Indikator materialnya bukan begini ya. Ini kan alat-alat mereka ini. Indikator proses tidak begini. Jadi indikator material itu indikatornya begini. Indikatornya apa saja yang menjadi tujuan material. Misalkan ini ya, diketahuinya sumber risiko, diketahuinya derajat risiko, ya, diketahuinya bla bla bla, ya itu ya indikator material ya. Indikator prosesnya bagaimana? Proses dilakukan dengan cara wawancara terhadap pemilik untuk menemukan sumber risiko, DSB ya, dan sebagainya. Kalian bisa tambahkan sumber prosesnya. Indikator hasilnya apa? Dihasilkan laporan, kemudian foto kegiatan, dan sebagainya. Nah, ini ya. Jadi begini ya. Ini saya tandai. Oke. Nanti ini saya kembalikan ke orangnya ya yang sudah ini. Nanti jadi teman-teman yang lain boleh bertanya-tanya ke dia. Oke, kita masuk ke bab 2, pembahasan. Profil oke, sudah oke. Landasan teori. Oke, boleh. Kalian mengeksplor donat, boleh ya. Nah, tapi ada dasar teori yang kurang. Apa itu coba? Tebak. Ada yang bisa ngasih ini jawaban? Dasar teori yang kurang? Risikonya, Pak. Ya, iya. Itu yang penting. Dasar teori tentang risiko. Apa itu risiko? Kemudian dasar teori tentang manajemen risiko. Apa itu? Terus kemudian penelitian sebelumnya terkait dengan manajemen risiko di usaha donat. Yang nomor 4 ini, kan saya sudah suruh kalian kemarin kan? Nyari jurnal yang berhubungan kan? Iya, Pak. Nah, itu diisi di sini, di 4 ini. Jadi yang saya suruh kemarin kalian kerjakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu adalah untuk mengisi
laporan ini. Oke. Kita tidak ada hipotesa ya. Hipotesanya nanti di-delete saja. Hipotesa itu sebenarnya kita bisa buat hipotesa, cuma kita tidak mengukur derajatnya sehingga kita tidak membuat hipotesanya. Ya, hipotesa di-delete saja. Saya tandai merah ya. Ini F apa nih? Info bisnis dan sebagainya ini terserah lah ya mau dimasukkan di mana. Yang pasti dia masuk ke nomor 1 saja ya. Nomor satunya itu ini ya, tentang donat gitulah. 22.1 itu tentang donat, 222 itu tentang risiko, 2223 tentang manajemen risiko, 224 tentang penelitian sebelumnya ya. Oke ya. Teman-teman, saya ingatkan hati-hati untuk memasukkan laporannya. Jika ada yang berasal dari buku atau apa, masukkan kutipannya sehingga tidak dituduh plagiasi nanti. Ya. Laporan kita ini nanti akan saya upload sehingga bisa diakses oleh semua orang. Sehingga jangan malu-maluin laporannya. Ya. Oke, 2.3 itu nanti hasil pembahasan. Hasil pembahasannya ini boleh lah ya, strategi ini boleh, tapi kita tidak fokus di sini ya. Yang kita fokuskan di sini. Oke, saya tulis di sini saja ya, pembahasan. Jadi yang pembahasan pertama yang kalian bahas itu adalah sumber risiko yang didapat. Pak, apa ini sumber risiko yang didapat? Nah, jadi sebelum kalian memang seharusnya gini ya, sebelum kita wawancara dengan dia, sebenarnya kita harus menemukan sumber risiko. Apa itu sumber-sumber risikonya? Ini. Nah, jadi nanti kalian jelaskan nih, ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, ada 7. Nah, mana tadi ya? 3. Oke. Di sini kalian sebutkan gini, ada 7 sumber risiko yang ditemukan berdasarkan wawancara dan studi literatur. Yaitu, nah sebutkanlah tadi sumber risikonya apa saja. Ini tuh sumber risiko ya. Kalian tidak melaluinya memang, karena saya langsung kasih dia kan. Karena nanti kalau kalian yang menemukan bisa lebih lama lagi kita prosesnya. Ini saya yang berikan ke kalian, tapi ini berdasarkan hasil laporan yang kalian kasih ke saya. Jadi sebelum saya membuat ini kan saya tanya-tanya dulu ke kalian nih. Apakah ini begini, apakah ini begini, ya kan? Nah, setelah saya tanya-tanya ke kalian dan studi-studi literatur yang telah kalian berikan terkait dengan usaha donat ini, maka saya dapatkan bahwa ada beberapa sumber risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama ini adalah sumber risiko bahan baku. Nanti kalian jelaskan tuh sumber risiko bahan baku. Sumber risiko bahan baku yang ada di situ adalah bla 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 gitu ya. Oke, yang dibahas pertama itu. Yang kedua yang kalian bahas adalah bagaimana menghitung ya. Ini ada Excel-nya ini kan? Excel-nya ada kan? Frekuensi dikalikan pengaruh. Ya, frekuensi. Ya, frekuensi dikalikan pengaruh. Untuk mengetahui risiko yang dominan. Sebenarnya ini ada namanya. Ini nomor 2 kita ganti ya. Nomor 2 itu adalah menghitung matriks risiko. Ya. Tahap
1. Tahap 1-nya adalah ini ya. Menghitung frekuensi dikali pengaruh. Tahap 2-nya. Tahap 2-nya ini. Nah, tahap 2-nya itu gambar itu ya. Gambar. Kemudian yang ketiga, analisis hasil matriks risiko tersebut. Bagaimana cara menganalisis? Ini nomor 3 nih harusnya ya. Bagaimana cara menganalisis? Menganalisis yang baik itu adalah mendeskripsikan dulu. Ya. Jadi untuk tahapan kalian cukup mendeskripsikan. Bagaimana cara mendeskripsikan? Gini aja. Dari beberapa sumber risiko yang ditemukan, maka diketahui terdapat, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 3, ada 6. 6 risiko yang masuk kategori harus dikelola atau dimitigasi. Dah, sebutkanlah dia apa? Bla 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 bla. Sebutkan dia. Sebutkan. Terus mengapa? Mengapa dia bisa jadi bahan baku tadi itu menjadi risiko? Kenapa? Kan dari hasil wawancara kalian kan udah dapat tuh bahwa ternyata minyak itu sering naik. Jadi kita harus begini-begini. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah apa mitigasi terhadap risiko kritis yang ditemukan di poin 3. Ya, apa? Jawablah. Nah, nanti di situ inilah hasilnya. 4 inilah hasilnya. Sudah? Habis itu penutup. Oke ya. Sekarang kita cek penutup kalian nih. Penutup. Isi penutup ya. Isi kesimpulan. Kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah kan ada 3 tuh. Ya kan? Di rumusan masalah ada 3 tadi kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti di kesimpulan itu harus ada 3 poin. Semua rumusan masalah itu harus dijawab di kesimpulan. Oke, setelah itu kritik dan saran. Saran aja lah, ngapa pula lah kalian berkritik. Saran aja. Sarannya ya, kalau saran ini kalian lebih leluasa, bebas. Oke, selesai. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang ingin tanyakan? Abdulli ada mau nanya? Yang sumber risiko tadi, Pak. Ya, kenapa sumber risiko? Itu kita dapatnya dari mana, Pak? Kalau kalian dapatnya itu dari saya ya kan? Ya kan? Bentar ya, sebentar saya share ya. Sebenarnya yang paling sulit di manajemen risiko itu adalah mengeksplor sumber risiko. Menghitung ini gampang. Tetapi kalau kalian saya biarkan mencari sumber risiko sendiri, bisa nggak selesai kita 1 semester. Udah macam skripsi dia. Maka dari itu saya sediakanlah sumber risiko yang biasanya ada sesuai jurnal-jurnal yang kalian berikan dan hasil yang saya tanyakan. Jadi di sini ada 7 sumber risiko. Sumber risiko itu pasti terrefleksi di kuesioner, di di alat analisis kita itu pasti terrefleksi di situ dia. Iya. Nah, di sini ada sumber risiko apa? Bahan baku, ya kan? Ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi,
ada pengemasan, ada penjualan, dan ada risiko lainnya. Ya, itulah sumber risikonya. Kita dari situlah dia. Setiap sumber risiko itu punya risiko-risiko sendiri. Misalkan bahan baku nih, ada risiko ketersediaan bahan baku yang berkualitas di pasar. Ada risiko berarti ada kemungkinan di pasar itu bahan baku yang berkualitas itu menghilang. Ya kan? Apakah bagaimana? Nah, kalau menurut Donat Donita ini tidak, di pasar itu pasti ada bahan baku yang berkualitas. Ya kan? Karena satu dia kasih kan. Kemudian ada fluktuasi harga. Risiko fluktuasi harga. Nah, fluktuasi harga ini si Donat Donita ini 4 sama 4. Artinya memang dia mengalami dia sering mengalami risiko ini, terpapar dia sama risiko ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, risiko inilah risiko kritis. Ya kan? Karena dia risiko kritis, maka harus dibuat mitigasinya. Apa mitigasinya? Nah, sebenarnya mitigasi itu sudah kalian dapat juga waktu wawancara. Kan waktu wawancara ini saya sudah bilang kan, jika frekuensinya 4 dan dampaknya 4 ke atas, maka tanyakan apa yang dilakukannya. Ya kan? Kan ada note-nya nih, catatannya nih. Jadi seharusnya kalian udah dapat nih apa mitigasi dari dia, dari si pengelola itu. Misalkan mitigasi dia ya kan. Fluktuasi harga bahan bakunya tinggi. Jadi apa yang Ibu lakukan? Oh, saya selama ini kalau harganya tinggi, saya stop belanja, nunggu harganya turun baru belanja. Nanti sekali belanja banyak. Begitu ya. Begitu, misalkan dari dia. Nah, kalau dari kalian, modif dia. Karena kan kalau dia belanjanya ditentukan harga, maka itu akan bahaya dari perencanaan keuangan. Nah, kalian masukkanlah dari sisi stok, manajemen stok misalkan. Jadi kalian memberikan begini strategi yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi fluktuasi harga adalah dengan menetapkan bahan baku, harga bahan bakunya. Jadi ketika harga bahan baku itu masih masuk dalam range harga yang ditetapkan dia, maka dia boleh melakukan pembelian. Jadi nggak usah nunggu murah, karena kalau dia nunggu murah, murahnya ini seberapa ya kan? Kan nggak jelas dia kan? Gitu. Itu contohnya ya. Contoh rekomendasinya. Oke. Gitu ya, Doli ya. Iya, Pak. Berarti Oke. kita jelaskan lagi gitu ya, Pak. Ya, harus dijelaskan lagi, Dari Karena ketujuh sumber yang tadi. ya dijelaskan. Tapi singkat aja jelaskannya. Kalau di poin yang penjelasan sumber risiko, kalian cukup menyebutkan saja, Doli. Dia perlu dijelaskan itu, ya, perlu dijelaskan itu ketika dia masuk ke dalam critical risk. Ya. Berarti disebutkan saja, ya Pak? Hah? Disebutkan saja. Iya, ini kan, coba ini lihat. Pembahasan sumber risiko yang didapat. Ada 7 sumber risiko yang didapat dari wawancara itu bla bla bla. Ya sebutkan. Ini sebutkan aja nih. Ya kan? Baru yang kedua menghitung risiko. Nah, disinilah kalian buat tabel Excel-nya kan, tabel perhitungannya dan hasilnya. Nah, dari situ, disinilah di poin analisis inilah kalian bercakap-cakap. Ya, apa yang dicakapkan? Sebutkan dan mengapa. Ya, itu dia standarnya itu ya. Sebutkan dan mengapa dia. Oke. Paham ya? Ini saya kira kalau diulang-ulang kalian udah paham lah nanti. Kemudian nanti yang format ini nanti saya kasih ke kelompoknya si yang Donat Donita. Teman-teman yang lain boleh minta ke dia lah ya, biar supaya enak ya. Karena ini kan punyanya mereka nih. Oke, paham? Baik, Pak. Oke, yang lain paham ya. Baik, teman-teman. Jadi deadline laporan ini kan pada dasarnya bulan Januari, tanggal kita itu ujian itu tanggal ini ya, tanggal 4. Kalau nggak tanggal 4 itu tanggal 11.
Maka deadline-nya saya buat nanti tanggal 4 aja ya, tanggal 4 Januari. Which is itu 2 minggu lagi ya kan. Tapi sebelum kalian ini, sebaiknya nanti lakukan yang seperti kelompok Donat Donita ini lakukan, yaitu japri saya laporannya, agar saya baca dulu. Ya. Sehingga nanti ketika kalian upload itu setidaknya sudah bagus dia. Walaupun tidak sampai tahapan paripurna, tapi sudah bagus laporannya dan sudah bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum laporan itu. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke. Iya, Pak. Baik. Baik, saya cukupkan pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, nanti